Halo, selamat datang di podcast Udah Boleh Buka Mata edisi 8 Mei 2024. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membahas saham-saham yang sedang hot pada perdagangan hari terakhir dan kita akan membahas saham-saham tersebut dalam kondisi Udah Boleh Buka Mata. Saya mau berterima kasih pada BEI yang meskipun ini hari terakhir di minggu ini, hari Kamis dan Jumat nanti akan libur, tapi BEI masih menyempatkan diri untuk membuka mata kita investor retail sehingga kita bisa menganalisa pergerakan bandar, apa yang di bandar dilakukan sepanjang minggu ini dan saham-saham apa aja yang bisa menjadi perhatian kita di minggu yang akan datang. Oke, langsung aja. Sebelumnya kita akan bahas IHSG dulu. Hari Rabu ini IHSG turun 0,49% dan investor asing kembali menyerap duit investor dalam negeri sebesar 1,05 triliun. Jadi saya buatkan dari periode awal distribusinya di akhir Maret lalu sampai hari ini total sudah 22,7 triliun dana investor dalam negeri yang sudah diserahkan ke investor asing dan mungkin sudah bisa dibawa pulang oleh mereka. Jadi ini penjualan besar-besaran dan tentunya aksi panik buying para investor lokal ini, para pahlawan bursa ini tentunya seperti selalu terjadi akan menyebabkan kejatuhan dan kehancuran harga saham-saham yang dibeli oleh investor lokal. Seperti kita lihat IHSG pun mengalami keterpurukan yang cukup signifikan di banyak saham-saham yang dibandari asing yang walaupun sedikit di cover oleh saham-saham milik supir angkot dan teman-temannya. Seperti itu kita lihat, jadi ini ada outflow yang luar biasa dan tentunya selain membahas IHSG kita juga harus membahas saham brand, saham nomor 1 di bursa kita, saham terbaik di bursa kita yang setelah disuspend sempat turun sesuai harapan kita di podcast sebelumnya dan setelah itu bergerak naik. Hari ini sempat menyentuh level 10.000 walaupun sepertinya supir angkot milih untuk ngetem dulu, mungkin mau liburan jadi nggak dibuat ngetem di 10.000 tapi diturunin dulu dikit. Tapi overall kita lihat aksi akumulasi dari investor asing dan koalisinya supir angkot itu masih terus terjadi dan investor retail terus pun masih terus menjual, korban flow-nya masih terus naik. Jadi nggak ada yang aneh-aneh di saham ini dan sangat wajar. Jadi kalau ada orang bilang kenaikan saham brand ini aneh dan tidak wajar, itu orang yang nggak ngerti dan nggak mau belajar aja. Kalau kita yang belajar di sini melihat brand naik itu sangat-sangat wajar gitu. Sama seperti BRI naik, BMRI naik, meskipun itu saham-saham yang secara level masih jauh di bawah brand, tapi sama aja kok kayak gitu. Ketika asing akumulasi, koalisinya akumulasi, ketika investor retail menjual sahamnya, pahlawan bursa cut loss, wajar kalau harga saham naik. Dan kenaikan ini sudah berhasil membuat Pak Prayogo Pangestu memiliki jadi orang ke-25 terkaya di dunia dengan harta 1.023 triliun. Jadi beliau ini udah bisa beli BRI sebenarnya kalau mau, apalagi BEI tentunya lebih bisa lagi. Kita doakan semoga segera diakuisisi. Hal yang menarik dari gabungan IHSG dan reksadana ini yang mau saya bahas adalah jadi mulai banyak keluar berita bahwa reksadana saham kinerjanya menyedihkan, mengkhawatirkan dalam beberapa bulan terakhir ini karena akibat katanya anomali di bursa. Ini anomali itu kembali komentar orang yang nggak paham tentang bursa saham kita. Jadi kenapa disebut anomali? Jadi sederhananya gini ya. Manajer investasi itu kan sebenarnya banyaknya bukan bandar, orang-orang yang diedukasi dengan ilmu-ilmu jadul seperti fundamental, teknikal, ilmu-ilmu seperti itulah yang kita tahu nggak berguna. Jadi apa yang mereka lakukan selama ini? Selama ini mereka tahu kinerja kemampuan mereka mengelola reksadana mereka itu selalu akan di-compare dengan indeks apa? IHSG. Indeks IHSG. Jadi dari ilmu yang mereka miliki, mereka punya strategi. Jadi reksadana mereka akan beliin BCA, BRI, Mandiri, Telkom dan lain. Supaya karena dulu sebelum zamannya supir angkot, dulu ketika IHSG naik pasti saham BRI, Mandiri, BCA itu yang menggerakkan saham-saham itu. Jadi saham mereka naik, IHSG naik. Jadi kinerja mereka setara dengan IHSG. Terus gimana kalau dibanting? Ya nggak apa-apa. Kalau BCA dibanting, BRI dibanting, Telkom dihancurkan, Astra diporak-porandakan, nggak apa-apa.
It's okay, itu hak bandar, hak asing yang membandari. Jadi kinerja reksadana mereka pun turun, tapi IHSG pun turun. Jadi ketika di compare dia bilang ini kan wajar IHSG turun, kinerja saya turun. Ini karena masalah global, ketidakpastian politik dan kecap-kecap lainnya. Jadi mereka aman di pekerjaannya, hanya membeli saham-saham tersebut. Cuma di zaman supir angkot jadi berbeda. Kenapa? Karena IHSG punya motor baru. Bukan hanya investor asing, tapi supir angkot juga punya kendali yang bisa-bisa dalam waktu dekat lebih besar daripada kendali investor asing di IHSG. Jadi dulu mereka ikut satu motor naik dia ikut naik, motor turun ikut turun. Sekarang motornya dua. Satu terus naik IHSPP, saham-saham supir angkot, satu lagi turun. Jadi masalahnya IHSG sekarang motornya dua, jadi IHSG-nya stabil bisa-bisa. Karena satu motor naik, satu motor turun. Sementara reksadana cuma ikut di motor yang turun ini. Jadi kinerjanya memble. Jadi bursanya disebut anomali. Akibat anomali karena mereka pakai motor turun. Selama ini kan mobilnya ini doang yang buat mereka aman. Bisa kerja, bisa menikmati bonus dan lain ikut IHSG. Mereka sehari-hari tinggal doa ya mudah-mudahan asing goreng saham gua, mudah-mudahan asing goreng saham gua, gitu aja. Karena ketika digoreng kinerjanya naik mereka dapat bonus. Cuma sekarang ketika ada dua motor, mereka cuma ikut satu motor, sementara motor yang dikomandoi oleh supir angkot terus bergerak naik, motor mereka turun. Jadi kinerjanya memble jauh di bawah IHSG. Itu yang menjadi masalah sekarang. Jadi karena kalau kita lihat saham-saham terbesar di bursa kita itu sudah banyak yang dikendalikan supir angkot dan ada beberapa temannya juga. Ada Brand di peringkat 1, tentunya saham nomor 1 di Indonesia. Ada Aman di peringkat 4, udah dekat sama BRI. Ada Tepia, ini perusahaan yang dulu sempat jualan bahan kimia rugi mulu. Ada Bian, saham batubara yang valuasinya sama dengan semua saham batubara besar digabungkan. Walaupun ya perusahaannya gitu biasa-biasa aja, itu udah ngalahin BMRI, bank aset tertinggi, dan banyak lagi. Artinya apa? Jadi kendali IHSG sekarang udah dikendalikan oleh beberapa supir angkot dan beberapa supir lokal lainnya. Masalahnya saham mereka baru dan saham mereka bukan saham yang ada di reksadana. Jadi solusinya apa? Menurut kami di hari libur ini, para manajer investasi reksadana bisa sungkem ke supir angkot, bisa minta arahan, dan kalau bisa minta saham. Pak, saya beli deh Pak, gitu. Misalnya Brand, sekarang harga 9.800, saya beli deh Pak, biar nanti saya bisa ikut motor Bapak lagi. Jadi reksadana manajer investasi tentunya nggak mau selalu memble. Tapi ya mereka selama ini udah doa keras supaya investor asing segera menggoreng sahamnya. Saya tahu mereka sudah doa habis-habisan, cuma tentunya sekarang motornya dua. Kalau investor asing lagi ngebanting, mereka harus tetap naik. Jadi harus sungkem minta izin ke supir angkot supaya mereka bisa bagian dari angkot yang dikendalikan oleh supir angkot. Supir angkotnya juga tentunya dapat penumpang baru, harusnya bisa welcome. Welcome mungkin, tapi mungkin juga jual mahal. Mungkin ya boleh sih beli saham saya gitu. Tapi ya kalau sekarang kan misalnya pernya baru 700. Kenapa kalau lu beli kan lu ngerti fundamental, lu belinya di per 1.300 aja. Tapi sekarang kalau mau saya kasih nih karena barang kan punya saya. Jadi tentunya ini kabar mudah-mudahan di liburan ini bisa ketemu win-win solution antara manajer investasi yang menggunakan dana masyarakat di reksadana mereka supaya bisa punya kesepakatan dengan supir angkot yang punya kendali besar di IHSG supaya tujuannya satu, supaya kinerja reksadana saham nggak membeli lagi searah dengan IHSG. Seperti itu. Jadi ini sesuatu yang menarik. Mudah-mudahan liburan ini either main golf bareng, makan bareng, jadi bisa dapat restu manajer investasi untuk memborong saham Brand, saham Cuan, saham Aman, saham Bian dan lain-lain. Karena ya sudah saatnya juga mereka itu dihapuskan dari analisa fundamental yang memang sudah lama mati. Seperti itu. Dan saham lain tentunya ya yang menarik adalah saham Aman. Saham Aman ini kalau kita lihat harga sahamnya hari ini turun
saham aman udah ada peringkat 4, udah hampir menyusul BRI, dan ada pergerakan menarik di saham. Dan saham ini menarik. Ini pertama, kalau kita pakai tools bandarmologi, AI-nya mengatakan pertama, kepemilikan retail hanya 1,5%. Jadi kalau manajer investasi mau punya saham aman, dia itu harus minta ke big player atau hidden big player yang itu juga. Kalau manajer investasi mau, nggak bisa ngeborong sahamnya retail karena retail punya 1,5%. 1,5% juga dipenuhi dengan retail raksasa, sehingga rata-rata satu orang retail yang punya saham aman average-nya itu 935 juta. Sampai bahkan ini AI-nya bilang average nilai kepemilikan investor retail terlalu tinggi dan di luar kewajaran. Artinya apa? Ini banyak nomine-nomine individu-individu suruhan bandar yang memegang saham aman dalam jumlah sangat besar. Bisa ratusan miliar, sehingga rata-ratanya seorang bisa 935 juta. Dan banyak yang mengira aman ini sahamnya selevel dengan brand. Menurut saya masih agak berbeda, karena pertama, aman ini itu perusahaannya ada. Kalau Anda cek di Google Map, aman ini perusahaannya ada. Bahkan saya search ada di Jakarta nih. Ada di Jenderal Sudirman, di CIMB Niaga KC Jakarta di lantai 28. Jadi kantornya ada, aman ini ada, bahkan bisa ada petanya di dekat Grand Laki. Jadi kantornya benar-benar ada. Tentunya ini berbeda dengan brand. Kalau brand, kalau kita Google Map kantor Barito Renewable Energy, itu hasilnya bingung, Google pun bingung. Karena yang ada itu ada Barito Power Energy. Beda kan? Ada Barito Perkasa Energi juga beda. Namanya mirip, coba ya beda harusnya ya. Ada Wisma Barito Pacific juga beda. Ada ini mungkin yang ada mungkin itu ada Jelantah Renewable Energy. Ini ada di Kalimantan, Jelantah. Ini kalau Jelantah itu kan minyak bekas gorengan kan, mungkin di sini kantornya, atau ada Yayasan Bakti Barito. Kalau bukan di sini, di Jelantah ini saya nunggu banget. Jelantah Renewable Energy ini saya buru-buru banget untuk segera IPO. Mudah-mudahan bisa nyusul BCA juga, walaupun nggak nyusul brand. Jadi perusahaan kedua terbesar di Indonesia. Oke, lanjut. Jadi ini aman, jadi saham yang ini bahas tadi. Dan aman ini juga menarik karena kalau kita lihat dari awal Mei sampai hari ini, penutupan hari ini, itu indikasinya ada distribusi. CC jualan 100.000, AK 80.000, BK jualan, sementara retail beli. Jadi di sini terlihat ada bandar profit taking di harga all time high, dan pahlawan bursa mulai percaya nih. Ini saham kan perusahaannya ada, beda sama brand. Jadi retail-retail yang pengen kebagian kenaikan IHSG juga mulai membeli saham aman, sehingga bandarnya bisa profit taking di all time high, dan retail mulai percaya membeli barang yang dijual bandar kayak gitu. Dan kalau kita lihat foreign flow 2.0 lebih jelas lagi. Jadi meskipun harga aman terus bergerak naik, asing dan koalisinya itu mulai melakukan profit taking, korban flow juga bergerak turun, yang artinya pahlawan bursa mulai memborong saham ini. Jadi nggak heran juga kalau setelah diborong, dijatuhin dulu harga sahamnya, nanti retail cut loss, digoreng lagi ya. Mudah-mudahan seperti itu, karena memang kepemilikan retail masih kecil, kendali masih sepenuhnya di tangan bandarnya, seperti itu. Saham menarik lain yang mau saya bahas adalah Buka, harga sahamnya turun 2,7%. Saham ini kalau dari AI punya kepemilikan investor retailnya besar, 16,6%, dan cukup tinggi dan perlu diwaspadai. Saham ini ada 82.000 orang yang berhasil dikarungi di saham ini, dan hari ini harga sahamnya turun. Dan kalau kita lihat, jadi saham Buka ini banyak mulai direkomendasikan seiring dengan digorengnya saham GoTo, dibilang searah. Tapi setelah saya lihat tadi, di masa ini, di masa reboundnya Buka ini, idealnya ini ada akumulasi. Tapi kenyataannya malah ada distribusi besar di saham Buka dari tanggal 22 sampai tanggal 8 Mei ini. Ada CC jualan 7,6 juta lot, BK, RX, AK jualan, sementara beberapa pahlawan bursa melakukan akumulasi. Jadi ini hati-hati dengan saham ini karena ada distribusi yang besar. Dan
Jadi pergerakan bandar jelas ada distribusi besar memanfaatkan momentum kenaikan harga saham teknologi dan kenaikan harga buka. Jadi ketika harganya rebound, terlihat bandar melakukan penjualan. Penjualan ini akan bisa terus terjadi selama buka masih buka. Tapi saya nggak tahu sih sebenarnya buka itu masih buka atau enggak. Mungkin ini karena udah tengah malam, nggak buru-buru, kita coba lihat lah ya. Saya penasaran, saya sih seumur hidup belum pernah coba buka lapak. Coba kita lihat apakah, nggak kelihatan ya, sorry. Apakah buka itu masih buka? Coba kita lihat, ini buat pengguna baru. Ada promo ambil sekarang, udah nggak ketemu halamannya. Oke, berarti saya nggak tahu, coba kita lihat. Masih ada barangnya, kita lihat. Serbu seru, oke, ada jualan HP, ternyata masih buka. Loh, kok nggak ada ya? Sepertinya buka itu nggak bisa download ini ya. Nggak bisa belanja di browser sepertinya. Jadi ini download. Wah, ini HP-nya masih HP tahun berapa ini ya? 1945, 48, saya lupa ini. Masih iPhone zaman dulu yang masih kayak gini. Wah, ini mungkin ini terakhir kali ya. Aplikasinya diupdate, dibilang selalu update sampai masa HP ini ternyata buka masih selalu update. Oke, masih ada penggunanya nih, ada Charles, ada Ahmad Syaugi, ada Scott Wicaksono. Penasaran Ahmad Syaugi ini kayaknya orang terkenal ini. Ini yang buatnya buka atau siapa ya? Coba kita lihat. Benar? Tuh bener kan? Siapa ini Ahmad Syaugi? Tim nasional pemenangan Anies Baswedan Muhammad, nggak penting. Oke. Jadi itu sepertinya ya saya sendiri belum bisa memastikan masih buka atau enggak. Cuma ya sahamnya masih ada dan sahamnya masih ada, masih bisa terus dijual ke investor retail tentunya. Kayak gitu. Dan masih selalu update sampai iPhone ini berapa ya? iPhone 6, 5 masih selalu update. Kayak gitu. Mungkin anak-anak Gen Z belum lahir ketika iPhone ini diterbitkan. Oke, lanjut. Jadi itu ya masih didistribusi. Jadi hati-hati aja karena saham buka ini ini agak berbahaya. Tapi ya karena terus didistribusi ya. Kalau diakumulasi meskipun bukanya sudah tutup bukanya sudah tutup masih bisa naik. Cuma ini karena terus didistribusi di harga bawah dan momentum saham IT ini bisa jadi dimanfaatkan buat bandar melakukan penjualan berapapun harganya, kembali lagi ya, nggak masalah. Oke. Sekarang saya bahas beberapa saham IPO yang menarik. Saham Sola hari ini naik 34,5%. Hari ini dia diarahkan dan ini perusahaannya benar-benar ada kantornya seperti itu. Oke, dan ini tadi pagi di Telegram kami bahas. Jadi ada antrian menarik di sini, ada di 129 ada beli 1,1 juta lot, ada di 130 beli 2,2 juta, jual 2,2 juta lot. Jadi ini punya kesan ada perang bandar. Cuma tadi pagi kami jelaskan ini bukan perang bandar. Ini bandarnya aja nyari perhatian, narik perhatian. Ini bandarnya satu kubu akan makan siang bareng, sore pun akan pulang bareng. Dan terbukti setelah makan siang antriannya hilang dan harga sahamnya digoreng sampai arah. Dan kalau kita lihat hari ini, perdagangan hari pertama saham Sola ini, pembeli pertamanya YP mengkhawatirkan. XL lebih mengkhawatirkan lagi, ada MG biasa kadang-kadang nemenin, CC, XC, PD, di pahlawan bursa terlihat terlihat banyak belanja. Yang jual nomor satu itu AI, Underwriter. Jadi Underwriter menyerap dana sebesar 16,5 miliar pada satu hari aja berhasil jualan Sola 16 miliar dan ini goyangan hari pertama berhasil memancing pahlawan bursa. Jadi kalau kita lihat goyangannya ini menarik nih. Sempat naik, dibanting, digoreng lagi dan karena naik turun ini berhasil memancing pahlawan bursa dan pahlawan bursa terlihat banyak yang dipancing dan dikarungin. Kita pakai IPO Hunter. Kalau bisa dilihat ini Underwriter yang jual mayoritas dan dia udah dapat keuntungan dari masuknya pahlawan bursa. Retail dan semi retail paling banyak memborong saham ini di hari pertama. Average pembelian pahlawan bursa di 130-an, jadi
nggak akan diangkat tinggi-tinggi banget dari sini karena mungkin pahlawan bursa malah jadi profit taking. Tentunya itu kan udah nggak pada kodratnya pahlawan bursa profit taking. Nggak layak disebut pahlawan kalau malah profit taking. Dan menurut kami kalau melihat perdagangan hari pertama ini estimasi saya penggorengan pasca IPO paling kurang dari 1 minggu. Jadi minggu depan hari Jumat kalau masih di atas atau 30-40% di atas harga IPO itu udah luar biasa banget. Action bandarnya melihat para pahlawan bursa udah masuk di hari pertama. Seperti itu. Jadi ya saya sendiri ya akan fokus profit taking di saham ini pada perdagangan Senin depan. Saham Atla harga sahamnya kembali naik, ini masih bandar IPO. Atla hari ini bergerak naik. Atla sendiri sebenarnya sudah digoreng naik, dibanting turun dan hari terakhir ini naik lagi. Jadi di Telegram saya sempat jelaskan ada 7 fase dalam mayoritas saham yang IPO. Jadi mayoritas saham IPO itu akan pindah dari fase ke fase. Fase pertama IPO, fase kedua harganya digoreng, ketiga dijual ke investor retail, setelah digoreng dijual ke investor retail, keempat dibanting harganya, jadi setelah banyak dijual baru dibanting harganya, udah itu likuiditasnya akan turun drastis karena bandarnya udah nggak ngurus lagi, jadi transaksinya nggak ada, harganya nggak banyak bergerak, udah itu akan masuk FCA dibantu sama BEI, baru selanjutnya delisting. Ini buat mayoritas ya, bukan buat semua. Saya nggak mengatakan brand akan masuk ke fase ini, menurut saya enggak, cuma ini buat mayoritas aja ya. Jadi di sini kita lihat ada digoreng, dia ada dibanting-banting, masih tetap digoreng, ini harganya turun. Cuma harganya turun ini belum tentu masuk fase dibanting, mungkin masih fase distribusi karena retail suka harga murah. Jadi dinaikin terus dikasih harga murah supaya retail masuk. Kalau kita lihat jadi after IPO sampai hari ini kita lihat memang sudah didistribusi. SH underwriter udah jualan 3,3 juta lot, PG 610.000 lot. Di sini pun underwriter jualan mayoritas, yang borong balik lagi retail dan semi retail. Yang memborong jadi sudah masuk dalam fase distribusi. Dan harganya hari ini rebound. Hari ini rebound dan kita lihat hari ini itu harganya naik dan ternyata yang buyback SH lagi. Jadi SH yang menjual sejak IPO sampai tanggal 7, di tanggal 8 buyback lagi, dan retail mulai jualan nih, ada XL, ada YP, ada CC, ada KK, NI, retail mulai jualan. Jadi di sini menarik, hari terakhir ini pahlawan bursa yang nyangkut sudah mulai melakukan cut loss dan barang dikembalikan lagi ke bandar. Jadi kalau barang di bandar lagi, saya cukup yakin minggu depan akan seru lagi pergerakan Atla ini. Tapi tentunya ini nggak merubah nasib saham ini. Jadi artinya apa? Masih ada di markup, masih ada di buyback. Artinya sekarang masih dalam tahap menjual ke investor retail. Jadi mungkin Senin Selasa rebound, ketika pahlawan bursa masuk dijual lagi, baru setelah penjualannya cukup baru dibanting, turun likuiditas, FCA dan delisting. Seperti itu. Oke, jadi itu Atla. Saya sendiri udah nggak punya, saham ini udah lama profit taking dan nggak ada rencana ikut markupnya. Saya lebih prefer siap-siap jualan di Sola daripada ikut markupnya Atla, walaupun memang ada potensi kenaikan di awal-awal. Seperti itu. Oke, untuk saham menarik, saya akan kasih 3 karena ini liburan. Dan saya minta tolong nggak usah dikasih tahu, dan kalau ada yang share di kolom komentar, saya minta salah satu pegawai kami untuk segera menghapus komentarnya. Mau salah benar akan dihapus komentar Anda, kalau bisa diblok akan diblok, seperti itu. Cuman nanti urusan nanti. Oke, saham menarik, saham pertama, cluenya mesin boleh sama tapi supirnya beda. Ini saham yang kita lihat diakumulasi oleh besar sejak di bulan April, akumulasi besar, dan bulan Mei ini juga diakumulasi besar, dan para pahlawan bursa kita lihat berbaris menyerahkan saham ini, mengembalikan saham ini ke bandar lagi. Jadi ini saham yang menarik untuk dipantau minggu depan, dan mungkin sampai akhir Mei juga masih bisa menarik saham ini karena akumulasi yang besar sudah sejak bulan April. Saham kedua, cluenya jangan mati dulu teman gitu. Kalau kita lihat ini ada grafik denyut jantungnya teman kita ini sudah deg-degan, udah hampir rata. Banyak yang mengira
sudah mati, tapi ternyata kalau diteliti lebih dalam masih ada tanda-tanda kehidupan di bulan Mei ini. Jadi harapan kita teman kita ini bisa bangkit lagi ya, jangan mati dulu teman, kayak gitu. Selanjutnya saham ketiga ada janji yang tidak perlu ditepati, cluenya. Di sini kita lihat ada anak bapak akumulasi dari anak ajaib. Anak-anak ajaib menjual sahamnya, dikumpulin sama anak bapak. Ini pun selalu indikasi yang menarik untuk kita perhatikan. Seperti itu. Itu aja 3 saham menarik. Kita doakan semoga nggak ada panic buying investor retail setelah pembahasan ini dan harga sahamnya bisa digoreng setinggi-tingginya. Amin. Oke, itu aja dari saya. Oke, bagi rekan-rekan yang punya pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kalau pertanyaannya banyak, weekend ini saya akan buat sesi tanya jawab, menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, baik tentang saham, kalau bisa bukan tentang saham, dalam podcast Q&A, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk selama ini. Oke, sampai sini. See you next time.